Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah. Amma ba'. Apa kabar anak Ustaz semuanya? Sehat? Alhamdulillah ya. Semoga Ustaz doakan semoga antum dilimpahkan kesehatan, dilimpahkan banyak rezeki dan selalu diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oh, gimana saat ini? Belum bosan kan untuk belajar daring? Udah, bilang aja jujur lah. Enggak. Udah lah ya. Belum ya. Ya. Jadi ya ini bagian satu ulang lagi lah ya. Ini bagian takdir ya. Kita di dunia ini nggak bisa, nggak dengar lu ya. Kita di dunia nggak bisa menolak apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antum sekarang hidup di zaman yang berat, ya, di zaman yang berat. Zaman antum lebih berat daripada zaman Ustadz. Zaman Ustadz nggak ada ujian seperti virus corona, nggak ada. Ustadz dulu nggak ada libur selama 1 tahun lebih seperti ini, nggak ada. Ya, paling nggak Ustadz waktu itu libur 2 hari, 3 hari, misalkan ya kalau sekolah ada mungkin banjir lah, itu pun cuma sekali waktu itu. Ya, ujian 1 hari hanya untuk mengepel. Ujiannya seperti itu ringan. Kalau ujian seperti antum ini berat. Jujur aja, Ustadz merasa ya kalau Ustadz di posisi antum pasti mengalami juga lah. Namanya berat kan, antum masih istilahnya pingin main-main bersama kawan di sekolah, tapi antum mendapatkan ujian berat seperti ini. Yaitu takdir dari Allah. Makanya solusinya anak-anak Ustadz, antum simpan dalam hati antum ini ya nasihat Ustadz. Yakinkan bahwa semua yang ada dalam hidup ini itu dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakinkan dari segi rezeki, dari segi kesehatan, ya, dari segi antum menerima orang tua antum itu baik atau enggak orang tua antum itu adalah takdir, ya. Caranya kayak mana antum bisa menerima takdir agar kuat? Belajari ilmu agama ini, ya, karena takdir itu kan merupakan bagian dari rukun iman. Kedepannya kenapa? Kedepannya ujian lebih berat lagi, ya. Contohnya aja handphone, nih handphone nih. Ini ujian terberat antum ini. Di sini banyak sekali hal-hal yang bisa membuat antum terjerumus langsung jadi bejat, jadi jahat bisa dari handphone ini, ya. Seketika. Bahkan abangan kelas kita, Ustadz nggak memburuk-burukkan nama seseorang lah ya. Tapi ada abangan kelas antum, dia tuh berprestasi. Di SMA dia, di SMA. Cuma nggak usah bilang kelasnya lah ya, nggak usah disudutkan lagi, nggak usah kita simpulkan gitu ya. Dia dulu rajin belajar berprestasi, anak pondok. Tapi ketika udah berpegang handphone di zaman daring seperti ini, megang handphone, asli 2 minggu dia tidak ikut belajar, 2 minggu, bayangkan. Padahal dia dulu rajin. Kenapa dia setelah megang handphone kok malas belajar? Ya di handphone ini banyak enak-enak ditengok, ada main game, ada lihat-lihat yang maksiat yang lain, seperti gambar-gambar yang nggak bagus, video yang nggak bagus. Ya kan, lebih enak mana sama belajar gitu? Pasti kalau masa muda ya lihat yang seperti itu nggak enak, lebih enak kan? Nah itu fitnah antum, ujian antum. Makanya jangan heran kalau zaman sekarang anak-anak SMP ada yang udah hamil sebelum masih SMP, udah hamil, ya. Karena apa? Udah bebas pacaran dari sini dari handphone. Zaman Ustadz nggak ada. Zaman seperti ini mana ada? Zaman Ustadz waktu SMP main handphone, belum ada handphone, ya, nggak ada. Handphone yang ada gambarnya, handphone yang apa aja belum ada. Zaman saya SMP, handphone yang masih bisa SMS saja, nggak ada dulu. Namanya dulu pager, hanya bisa SMS, telepon nggak bisa. Nah, jadi zaman Ustadz waktu itu terbebas dari fitnah itu, terbebas dari namanya fitnah perempuan, ya, fitnah pergaulan yang nggak bener dari handphone. Lebih enak Ustadz dulu mandi sungai, Ustadz dulu manjat pohon, Ustadz dulu bebas main-main ke sawah, cari ikan, nikmat. Kalau sekarang kan enggak kan, ujiannya berat di sini di handphone ini. Nah, jadi itu masih ujian handphone lagi, belum nanti ujian lagi dari segi kenikmatan dunia, ya.
Antum sekarang istilahnya udah terbiasa punya mobil atau punya kereta. Punya kereta lah terutama lah, sepeda motor, udah terbiasa, udah nggak tertarik lagi antum. Cita-cita antum mungkin nanti ketika sudah remaja, aku harus punya mobil Fortuner, Pajero, pasti itu antum, cita-cita antum kan. Udah nggak sepeda motor lagi. Nah, itu fitnah juga. Antum nanti dari itu bisa terfitnah, udahlah korupsi dikit lah, kerjalah biar aku bisa beli mobil Fortuner. Gitu kan? Karena kereta udah nggak tertarik lagi. Nah, itu ujian, tapi jangan sampai antum terbujuk dengan rayuan itu. Maksud Ustadz seperti itu. Ya, kalau zaman Ustadz dulu mana ada mobil Fortuner, zaman Ustadz dulu waktu sekolah. Jadi kita nggak ada cita-cita pengen punya mobil, pengen punya rumah mewah, nggak ada. Ustadz dulu cita-citanya paling kuliah, bisa kuliah syukur alhamdulillah. Nah, seperti itu. Nggak muluk-muluk. Kalau sekarang bayangan anak-anak, bayangan remaja pasti seperti itu kan, pengen punya rumah mewah, pengen punya mobil mewah, pengen punya istri cantik, 4 pula istrinya, ya kan, cantik, gitu ya. Ya, itulah ujian, itu ujian, ya, ujian harus bisa antum melalui, ya. Bahkan nanti ada akhir zaman, ujiannya lebih berat lagi. Anak kecil lagi disusui mamanya, dibuang anak itu sama mamanya. Karena apa dibuang? Karena kiamat, lagi udah kiamat. Nah, bayangkan dia gitu masih bayi, datang kiamat. Oh, berat kali ujian dia ya kan. Masih kecil datang kiamat. Iya, nanti kalau pas hari kiamat, anak bayi disusui ibunya, dibuang sama ibunya. Saking ketakutan mamanya. Enggak peduli lagi, saking ketakutannya. Nah, itu seperti itu. Tapi janganlah pula kita di zaman yang itu kan berat kita melaluinya ya. Ya. Iya, bayinya dibuang. Enggak, bayinya buang lah, nangis lah. Dibuang gitu aja sama mamanya, ditinggal lari sama mamanya ketakutan. Enggak lah. Nah, satu lagi dengar dulu. Alhamdulillah antum bisa melewati ujian daring selama ini ya, daring yang membosankan ini antum bisa melewati sampai sekarang, antum masih teguh ikut Zoom, alhamdulillah. Itu merupakan karunia. Tapi ada kawan kita yang kelas 9, abang kelas 9, depresi dia. Depresi, nggak mau sekolah lagi. Udah, aku nggak mau daring, aku maunya main game. Dia hobi main game 1 harian. Abang kelas kita kelas 9. Terfitnah dia kan ini. Iya, terfitnah gara-gara virus corona ini, terfitnah gara-gara handphone ini. Nah, itu Ustadz bilang, sampai dia depresi. Pokoknya dia main game aja kerjanya, main game. Sampai mamanya dibentak-bentak, kalau lagi berantem dengar semua tetangga. Jadi mamanya malu, mau kayak mana, masa mau dipukuli. Nanti kalau dipukuli dia ngomong gini, udah bunuh aja, aku bunuh, mati aja. Nah, karena itu tadi kena fitnah seperti itu. Makanya Ustadz bilang ujian sekarang ini fitnahnya lebih besar. Makanya antum harus kuatkan iman, ya. Harus kuatkan iman. Ujian antum ini saat ini masih mudah, tapi ujian antum berat, ya. Ya, ini bagian takdir dari Allah. Makanya itu harus kuat lah antum, ya, kuat menahan ujian-ujian yang Allah berikan. Nah, seperti itu ya. Ustaz bukan aku nakuti. Enggak takut kan? Enggak. Ya, jangan, usahanya memotivasi antum biar antum kuat menjalani hidup ini ya. Kadang-kadang di sini banyak anak ulun Ustaz mengerti gitu ya. Dia sebenarnya ingin belajar, ya, ingin berprestasi, tapi ada orang tuanya yang enggak benar. Orang tuanya hobinya marah-marahi dia, orang tuanya hobinya ada mukul. Iya, Ustaz tanya sendiri sama dia, hobi mukul. Kayak mana dia mau belajar? Ya, kayak mana dia mau berprestasi? Seperti itu kan. Dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang tuanya itu tadi. Nah, antum kalau orang tua antum tidak seperti itu, syukuri, ya, disyukuri. Ya, karena masih banyak teman-teman kita seperti itu, dipukul, dimarahi, orang tuanya berantem sampai bercerai, ya. Bercerai, pisah rumah. Nah, kalau pisah rumah kita kan stres, mau ikut siapa? Kita ikut bapak, ikut mama, pening kita kepala kita ini. Ikut mama, ikut bapak, ikut mama, ikut bapak, ikut mama dimarahi bapak, ikut bapak dimarahi mama, sakit kepala. Ya kan? Kayak mana mau belajar? Nah, kayak mana mau belajar? Nah, seperti itu. Tapi antum alhamdulillah dikasih Allah Subhanahu wa taala kenikmatan orang tua yang baik. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi tetap semangat ya, anak Ustadz ya. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya judul besarnya masih seperti yang lama.
seperti yang minggu kemarin, yaitu pencegahan pergaulan bebas. Tapi ini yang terakhir ya. Kalau untuk minggu depan kita masuk ke keselamatan di jalan raya ya. Ini selanjutnya judulnya yaitu solusi pencegahan pergaulan bebas. Solusi pencegahan pergaulan bebas ya. Yang pertama adalah memperbaiki cara pandang, memperbaiki cara pandang. Memperbaiki cara pandang dengan mencoba bersikap optimis dan hidup dalam kenyataan. Hidup dalam kenyataan, jangan hidup dalam angan-angan. Artinya seperti apa? Antum misalkan terlahir. Ustaz enggak menunjuk orang di sini ya. Ya, Ustaz enggak menunjuk kalian satu orang atau subjek atau objek satu orang pun ya. Misalkan antum terlahir dalam keadaan orang yang tidak mampu misalkan. Penghasilan orang tua pas-pasan hanya untuk makan, rumah pun seadanya, ataupun tidak memiliki sepeda motor, hanya sepeda di rumah yang ada, ya kan? Atau mungkin makan cuma 2 kali sehari misalkan. Terima kenyataan itu, ya. Kita nggak bisa hidup itu angan-angan dalam angan-angan kok lahir kayak gini ya, kok aku dilahirkan seperti ini, orang tuaku seperti ini, ya. Itu nanti membuat pergaulan antum nggak benar. Aku cobalah nyari pergaulan dengan orang-orang kaya lah, mana tahu aku bisa ikut kaya kayak gitu. Jadi pandangan antum itu hanya angan-angan semata, ya. Antum harus menerima kenyataan seandainya seperti itu. Jangan berangan-angan terlalu tinggi, ya. Orang kalau berangan-angannya terlalu tinggi itu yang membuat dia terjerumus dalam pergaulan bebas, terjerumus dalam pergaulan yang nggak benar, ya. Dia bisa berkawan dengan para pencuri, bekerja sama dengan para pencuri. Karena tadi tidak bisa, cara pandang hidupnya salah, nggak menerima kenyataan. Sama dengan koruptor. Seperti itu. Koruptor itu dia nggak menerima, padahal dia mobilnya udah 1 dikasih Allah, tapi dia nggak terima. Kawanku itu mobilnya ada 5, enak kali ya, mobil 5 bisa ganti-ganti tiap hari. Korupsi dia, berkawan dengan orang-orang yang korupsi juga, kerjasama di kantornya, kerjasama, yuk korupsi, bagi-bagi yuk, ini kita gajinya kita ambillah sekian ya. Korupsi dengan kawan-kawannya, makanya terjerumus dia dalam pergaulan yang nggak bebas, pergaulan yang bebas seperti itu. Anak sekolah juga seperti itu. Kalau dia tidak bisa menerima kenyataan, ya, orang tuanya misalkan tadi temperamen, dia kalau nggak sabar, dia itu terjerumus dalam pergaulan bebas bisa. Dia mencari pergaulan anak pang bebas kan? Tahu anak pang? Nah, anak pang bebas, nggak mandi, nggak sholat, nggak puasa, bebas anak pang, mau ngapain pun bebas. Makanya anak-anak orang kaya itu rata-rata anak pang, banyakan juga. Anak dokter kadang-kadang, anak pejabat, dia pingin bebas, nggak mau diatur-atur. Anak pang kan nggak mau diatur-atur, mau pakaiannya jelek, mau pakai anting-anting, bebas dia. Nah, itu tadi dia nggak bisa merubah cara pandangnya dia. Cara pandangnya dia itu selalu melihat ke arah orang lain, kenikmatan yang orang lain berikan. Nah, seperti itu. Nggak bisa menerima kenikmatan yang ada pada dirinya, selalu melihat pada orang lain, ya. Itu kok enak kali lah anak itu, kok bebas sekali dia ya, kok nggak diatur-atur orang tuanya, nggak dimarah-marahi gitu. Nah itu bisa menimbulkan pergaulan bebas bagi seseorang, ya. Nah seperti itu. Jadi kita intinya menerima kenyataan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah menjaga keseimbangan pola hidup. Menjaga keseimbangan pola hidup yaitu perlunya remaja belajar disiplin dengan mengelola waktu, emosi, energi, serta pikiran dengan baik dan bermanfaat. Misalnya, mengatur waktu dalam kegiatan sehari-hari, serta mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. Nah, mengatur waktu juga harus dimiliki oleh setiap siswa ya. Kalau kita tidak bisa mengatur waktu, nah itu kita bisa terjerumus dalam pergaulan yang enggak benar atau pergaulan bebas. Contohnya seperti ini. Misalkan antum main futsal jam 4 sore atau habis asar, ya kan? Antum sore kali main futsal nih. Udah jam maghrib, tapi antum main futsal aja karena saking enaknya. Nah, kalau antum tidak pandai memanage waktu, ya antum main futsal aja, enggak pulang, mau sholat maghrib, mau itu sore, mau udah malam, nggak peduli antum. Nah itu jadi antum terjerumus dalam pergaulan yang bebas. Udah termasuk kalau udah nggak sholat, itu termasuk terjerumus pada pergaulan yang bebas. Nggak sholat kan? Nanti pulangnya nanti lah sisa aja main futsal aja seperti itu. Nah, ya berarti harus pandai memanage waktu
ke arah yang positif. Waktunya sholat, waktunya main futsal, waktunya belajar. Nah seperti itu. Harus dilatih ya, harus dilatih. Tapi Ustadz yakin kalau yang udah ikut Zoom ini insya Allah Ustadz yakin pandai memanage waktu ini. Ya, Sadik, Raka, Firdaus, Jikri, Gaza, Rafa, ini siswa-siswa yang pandai memanage waktu ini ya. Ahmad Fadil, ya, Masya Allah ya. Siap ini kalau siap Zoom apa kegiatannya? Sadik, kalau setelah Zoom apa kegiatannya? Kalau setelah Zoom apa kegiatan antum? Sadik. Biasanya main-main ya. Oh, Masya Allah, nggak apa-apa. Ya udah ada waktunya main-main kan, habis Zoom main-main. Ya refreshing otak lah ya kan. Bercanda dengan keluarga, ya itu bagus. Ya seperti itu ya. Kalau Gaza apa kegiatannya setelah Zoom, habis Zoom? Tidur, Masya Allah, nggak apa-apa. Ya udah waktunya ya kan. Yang penting nanti habis tidur kerja tugas, kalau seandainya ada dikasih tugas sama guru. Nah seperti itu ya. Harus pandai memanage waktu atau menjaga keseimbangan pola hidup. Yang kedua tadi ya. Yang ketiga, jujur pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri ini ya termasuk itu tadi ya. Termasuk memperbaiki termasuk cara pandang hidup lah. Ya, cara pandang hidup kita, menerima kenyataan itu termasuk juga jujur pada diri sendiri. Kadang-kadang kan ada orang yang enggak jujur pada diri sendiri. Ya, dia orang tuanya gajinya misalkan pas-pasan cuma 1,5 juta atau 2 juta, dia minta jajan satu hari 20.000, ya kan, nggak masuk akal. Atau 25.000, orang tuanya aja gajinya segitu, nggak jujur pada diri sendiri, dia kan takut dibilang orang nggak punya, seperti itu. Jajannya kok kayak gitu, seperti itu kan, dia takut dibilang ke teman-temannya orang nggak punya. Ada seperti itu orang, ya, dipaksakan, dia beli baju yang bagus-bagus, dia beli kereta yang bagus, padahal orang tuanya ngutang sampean. Nggak jujur pada diri sendiri, takut dengan omongan orang. Ya, takut dikomentari orang miskin, takut dikomentari orang bodoh. Nah, seperti itu. Karena ada orang kadang-kadang di sekolah pun pura-pura pandai dia, ya kan? Pura-pura pandai. Istilahnya gini, biar nilainya tinggi, biar dibilang pandai sama guru. Akhirnya apa? Nyontek. Ya kan? Nyontek, biar aku dikira guruku pandai. Nyontek lah sama kawanku, padahal nyontek, nggak jujur pada diri sendiri. Ya jujur aja, kalau memang kita nggak tahu, udah nggak usah nyontek, kerjakan aja, salah seperti itu. Ya harus jujur pada diri sendiri. Kalau kita kurang pandai, udah terima kenyataan. Kalau kita memang jajannya dikasih orang tua 5.000, ya 5.000, 1.000 kayak gitu. Jangan pedulikan komentar orang lain, nggak jujur pada diri sendiri. Antum pernah dengar cerita orang tua sama anaknya naik keledai? Nah ya, yang belum ini saya ceritakan lah ya. Ini gara-gara dia nggak jujur pada diri sendiri, dia hanya peduli dengan komentar orang. Naik dia naik sama anaknya naik keledai, 2 orang. Keledainya kurus, ya. Jadi naik keledai itu ketek suatu tempat. Datang komentar orang. Ih, bodoh kali lah apa ini orang ini, nggak kasihan nengok keledai ya, masa keledainya kurus gitu dinaiki 2 orang. Bapaknya berpikir, ya juga ya, udahlah aku turun, katanya. Turun ya kan. Dan anaknya naik sendiri naik keledai. Terus datang lagi orang lagi komentar. Orang selanjutnya berkomentar, ih, kok goblok kali lah bapak ini. Keledainya kok kan bisa naik 2 orang, kok nggak naik dia? Atur naiklah 2 orang, kan bisa 2 orang gitu kan. Bapaknya berpikir lagi, tadi dikomentari 2 orang nggak boleh, ini anaknya naik dikomentari lagi. Ya udahlah, nggak usah naik lah anakku, dua-dua lah nggak usah naik. Dah, keledainya nggak dinaiki, ya kan. 2 orang itu jalan, bapak anak jalan bawa keledainya. Datang lagi komentar orang lain, goblok kali orang ini, bapak anak ini. Ada keledai kok nggak dinaiki? Kok sayang kali ada keledai kok gak naik, kok malah jalan kaki seperti itu. Dikomentari lagi, ya kan. Terakhir
ya udahlah digendong aja keledainya. Jadi orang itu gendong keledainya. Ya udahlah aku gendong aja lah keledainya. Terakhir ada komentar lagi orangnya kan, goblok kali ada keledai kok keledainya yang diangkat, kok malah nggak dinaiki keledainya. Kayak gitu dikomentari lagi, pening kan terakhir kan, karena nggak jujur pada diri sendiri. Ya udah, aturan kita apa ada istilahnya ada apa ya, ada pendapat atau ada pikiran seperti itu yang tadi naik keledai tadi ya udah naik aja, jangan pedulikan komentar orang ya. Terakhir seperti itu kan, keledainya digendong dia ya kan, udah digendong pun dikomentari orang, kok gila ini ya, ada keledai kok keledai naik orang, bukan orang naik keledai. Ya kan, jadi serba salah semua ya. Nah itu tadi ya, jujur pada diri sendiri. Selanjutnya, solusi pencegahan pergaulan bebas yaitu memperbaiki cara berkomunikasi. Ya, memperbaiki cara berkomunikasi. Pergaulan bebas lawannya adalah pergaulan sehat, ya. Jadi pergaulan bebas ini biar jadi pergaulan sehat, ya, pergaulan yang baik atau pergaulan yang baik bisa kita bilang seperti itu, yaitu kita memperbaiki cara berkomunikasi. Cara berkomunikasi, jujur Ustadz pun masih belajar ini cara berkomunikasi yang baik dengan kalian semua. Ya, mungkin ada yang kalian yang mendengar Ustadz ini ngomong apa sih seperti itu mungkin ya. Kok cepet kali ngomongnya seperti itu ya, berantakan sebagai mantap bla 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 gitu mungkin komentar kalian ya kan. Ya, Ustadz masih belajar juga. Ya, belajar agar ini kalian ini bisa mendengarkan Ustadz. Bisa mendengarkan, ya, mau mendengarkan. Kan ada siswa itu kadang-kadang seperti ini. Ini kok Ustadz ini monoton ya, kok seperti ini nggak enak didengar gitu kan. Padahal dia pandai Ustadz ini. Ada yang dia ilmu Ustadz ini pas-pasan. Tapi dia ketika ngomong, murid ini senang. Nah seperti itu. Mungkin ada di luar kalian seperti itu merasakan lah kan. Tapi bukan Ustadz ya, ada guru lain. Ya, kok enak Ustadz ini mengajar seperti itu kan. Mungkin dia komunikasinya baik. Nah seperti itu. Atau kalian juga, nah kalau berteman ngomongnya pun harus baik juga. Jangan gampang-gampang mengucapkan kata-kata yang menyinggung kawan. Kadang-kadang kita bercanda, menurut kita biasa aja bercanda itu. Tapi menurut dia itu menyakiti hatinya, ada seperti itu. Menurut kita itu biasanya bercanda seperti itu. Tapi enggak, menurut dia itu sakit di hatinya dia. Nah, Ustadz masih belajar seperti itu. Karena Ustadz dulu orangnya suka bercanda, suka menjahili orang. Jujur Ustadz dulu SMP, usia antum, Ustadz suka menjahili orang. Suka ngerjain teman, suka ngucapkan kata-kata yang istilahnya apa ya, bukan mencela sih, bukan mengejek, tapi bercanda gitu. Tapi ternyata itu menyakiti hati dia. Kita lihat besok dia cemberut mukanya gini. Cemberut seperti itu. Karena rupanya ucapan kita menyinggung dia. Nah, itu perlu di garis bawahi ya. Antum harus menjalin komunikasi dengan baik agar didengarkan teman, agar teman pun enggak sakit hati sama kita. Ya. Tapi jangan pula lah terlalu sensitif juga kita. Misalkan kalau kita dibecandai teman, ya kita udahlah terimalah karena bercanda, jangan langsung sensitif. Kalau orang sensitif nggak bagus, terlalu sensitif, nanti ngomong sedikit kawannya kayak gini, kita sakit hati, nggak punya kawan kita kayak gitu. Ya betul kan Rafaza? Ya kan, kalau terlalu sensitif kita nggak punya kawan, terlalu gampang sakit hati. Misalkan di gini, Sadi Fikri, apa ya, kok kelihatannya agak apa sekarang ya, agak iteman, misalkan seperti itu, kok agak gelap kulitnya, langsung sakit hati merajuk. Wah, ya enggak lah, ini kan biasa aja itu kan. Kalau laki-laki dibilang kayak gitu biasa lah ya kan, makin hitam atau makin kurus, ya. Sebenarnya kalau ini dia niatnya hanya ya bercanda atau ngomongnya nggak maksud menyinggung, tapi kalau dibilang kayak gitu jangan langsung sakit hati, ya. Tapi kalau dibilang kok mukamu kok kayak babi, ya itu sakit hati lah kita. Ya kan. Tapi kalau apa nih ya, kalau saya nggak bilang, ini hanya contoh aja gitu ya. Tapi kalau bercandanya tadi kayak makin teman ya, makin kurus ya, jangan langsung sakit hati, ya. Ya udah biasa aja. Tapi kalau perempuan biasanya sakit hati tuh perempuan ya, beda ya. Perempuan sensitif. Perempuan kalau perempuan seperti itu. Kalau dibilang makin kurus ya, makin hitam ya, sedih dia, kepikiran sampai berjam-jam. Iya,
Nanti antum pegang ini ucapan Ustadz ya. Nanti kalau antum udah nikah, jangan coba-coba bercanda terlalu terlalu ekstrim ya. Nanti sakit hati istri antum. Nah, beda sama laki-laki. Kalau kita mau dibilang tambah hitam kayak tambah kurus kayak tambah gemuk, nggak open situ, gitu, nggak terlalu ya. Ya, jadi itu tadi ya, jaga komunikasi dengan baik, jangan terlalu sensitif, tapi kita juga jangan terlalu bercanda yang berlebihan kepada teman-teman kita agar persahabatan kita itu bisa langgeng sampai tua. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan ya, nggak ada sesi tanya jawab, udah habis waktunya, udah lama ya. Nah, sampai di sini saja dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan antum semua dapat mengambil kesimpulan atau mengambil pelajaran yang Ustaz sampaikan ya. Ustaz sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.